Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Sahabat-sahabatku sekalian, kita berada di penghujung bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Insya Allah besok kita Idul Fitri, ya, tanggal 1 Syawal. Nah, izinkan saya berpesan kepada teman-teman sekalian bahwa kita ini sudah digembleng, sudah dididik, ya, dikatakan di kawah candra di muka, begitulah. Puasanya sudah digembleng, qiyamul lail, salat malam kita sudah dilatih, kemudian tilawah Al-Quran, sodakoh, ya, dan ibadah yang lain, ya. Nah, mari kita lanjutkan di bulan-bulan berikutnya. Jangan sampai kemudian kita berhenti hanya di bulan Ramadan saja, kemudian Idul Fitri datang sudah selesai semua. Ya, mari kita lanjutkan puasa sunnah kita, qiyamul lail, baca Al-Quran, dan sedekah serta ibadah yang lain itu kita lanjutkan kembali di bulan-bulan berikutnya yang merupakan ibadah-ibadah sunnah. Nah, yang lebih dari itu saya ingin menyampaikan pesan bahwa dengan puasa ini sesungguhnya kita sudah melatih alat-alat pencernaan kita. Kita mungkin sahur jam setengah 4 atau jam 4 pagi, kemudian nanti berbuka, makan setelah sholat maghrib, ya, barangkali, ya. Nah, ini kan sesungguhnya alat-alat pencernaan kita ini sudah terbentuk yang lebih baik, ya. Jadi ketika proses mencerna dari setengah 4 kemudian sampai sore itu alat pencernaan ada kesempatan untuk beristirahat, begitulah, ya. Nah, nanti akan datang Idul Fitri 1 Syawal, ya. Kita sebelum sholat Id itu makan pagi, ya, mungkin dengan opor, dengan makanan yang lain yang sudah kita siapkan, tentu yang spesial, ya. Nanti jam 10 kita mulai silaturahim, kemudian kita makan lagi, ya, opor lagi mungkin. Kemudian siang habis duhur kita makan siang, ya. Kemudian kita lanjutkan nanti silaturahmi lagi, kita makan lagi, ya, sampai kemudian sore, ya, kita maghrib, kita makan malam lagi, dan seterusnya, ya. Udah gitu semuanya banyak santannya lagi, ya. Ini teman-teman, hal ini harus kita antisipasi. Jangan sampai kemudian kita seperti katakan seperti yang istilahnya kemaruk gitu. Kemaruk, kita memanjakan lidah dengan rasa yang enak, memanjakan perut dengan kekenyangan, ya. Ini akan menjadi tidak baik bagi alat pencernaan kita, ya, akan kaget, ya, sehingga akibatnya apa? Akibatnya adalah nanti sakit perut, ya, atau kemudian timbul diare, ya. Ini yang banyak di rumah sakit itu kalau habis lebaran, ya, penyakitnya adalah pasien pada datang kena penyakit diare. Karena apa? Karena tidak bisa menjaga pola makan yang tadinya sudah terlatih, ya, makannya adalah jam setengah 4 pagi, nanti habis maghrib baru makan, sekarang, ya, di pol-pol ke begitu, ya. Jadi ini adalah satu hal yang buruk, ya. Tetap kita itu harus ingat, harus
sesuai dengan apa yang dipesankan Rasulullah. Masya Allah, dengan puasa ini kan indah sekali sudah ya, sudah dididik oleh syariat Islam ini ya. Kata Rasulullah ya, kami adalah umat yang tidak makan sebelum kami lapar dan kami berhenti makan sebelum kenyang. Ya, ini kalimat indah ini yang Rasulullah ungkapkan ketika Rasulullah itu ditanya oleh seorang dokter yang beragama Nasrani. Jadi dulu itu ada seorang raja Mesir yang dia beragama Nasrani, dia diutus oleh raja Mesir untuk membantu dalam hal kesehatan. Jadi dia bertugas sebagai dokter di kota Madinah. Tapi beberapa saat lamanya dia praktek di kota Madinah nggak ada pasien karena banyak orang Madinah itu sehat-sehat ya. Kemudian dia pamit sama Rasulullah, ya Rasul, saya mau pamit ya, saya praktek di Madinah sekian lamanya kok tidak ada pasien, orang Madinah itu sehat-sehat semuanya. Diizinkan sama Rasulullah, tapi kemudian dokter ini bertanya pada Rasulullah, ya Rasul, sebelum saya pamit saya mau tanya apa rahasianya, apa resepnya orang Madinah kok sehat-sehat. Nah itu kalimat yang kemudian Rasulullah sampaikan, kami adalah umat yang tidak makan sebelum kami lapar dan kami berhenti makan sebelum kami kenyang ya. Nah, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat yang tercinta, inilah yang mungkin dahulu orang-orang tua kita, bapak-bapak kita itu selalu terjaga kesehatannya. Ya, kita sering mendengar cerita, oh bapak saya itu kalau makan pagi itu jam 10 ya. Nanti makan sorenya itu jam 5 ya. Jadi sehari hanya makan 2 kali. Itu yang mungkin juga membuat mereka, orang-orang tua kita itu sehat ya. Malam sudah tidak makan lagi. Nah ini kadang-kadang kita itu mungkin habis maghrib kita makan, kemudian nanti malam kita karena banyak kerjaan kita kemudian makan lagi ya, gorengan lagi dan sebagainya. Ini yang mungkin menyebabkan badan kita nggak sehat ya, gemuk ya. Jadi ini sesuai betul dengan apa yang disabdakan Rasulullah SAW ya. Jadi beliau Rasulullah pernah mengatakan, jadi tidak ada tempat yang lebih buruk yang diisi oleh anak Adam ya, yaitu perut atau lambungnya ya. Kalaulah harus dipenuhi maka mestinya adalah hanya cukup 1 suap 2 suap itu untuk menegakkan tulang punggung. Ini yang disebut tingkatan hajat begitu. Jadi hajatnya itu 1 suap 2 suap untuk menegakkan tulang punggung. Kalaulah harus lebih dari itu, kata Rasulullah, maka hendaknya 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, dan 1/3-nya untuk bernafas ya. Ini tingkatkan kifayah gitu ya. Jadi tingkatan itu, ini sesungguhnya tingkatan yang sudah cukup ya. Karena apa, di perut kita ini kan ada lambung letaknya di perut, kemudian paru-paru untuk bernafas ini kan letaknya di dada. Nah, jadi antara perut dan dada itu ada 1 sekat sesungguhnya. Kalau banyak makan ya, kemudian sekat itu terdorong naik ya, sehingga nafas itu menjadi sesak begitu ya. Kan banyak orang kemarin tidak bisa tarawih ya karena ngantuk, atau berangkat tarawih tetapi nggak konsen karena sudah ngantuk karena kekenyangan ya. Jadi itu teman-teman, kalaulah kemudian makan banyak berlebih itu namanya tingkatan fudal, itu yang berlebihan itu tidak baik
yang mana Allah Ta'ala sudah ingatkan kita di dalam surat Al-A'raf ayat 31 ya, makan dan minumlah tapi jangan berlebih-lebihan ya. Jadi itu teman-teman, sahabat-sahabatku sekalian, hati-hati besok kita lebaran, nggak usah kemudian cor-coran ya, atau yang tadi saya sampaikan kemudian seperti orang kemaruk begitu ya. Secukupnya saja ya, dan justru kita ini harus ingat bahwa lebaran itu hanya satu hari itu saja, di tanggal 1 Syawal. Tanggal 2 Syawal itu kita sudah dianjurkan untuk berpuasa sunnah ya 6 hari ya, tidak harus berturut-turut ya, boleh diselang-seling, mungkin sehari ini saya puasa, hari ini tidak, hari ini puasa, hari ini tidak, atau model yang lain. Yang paling penting adalah 6 hari dan itu dilakukan di bulan Syawal. Kalau ibu-ibu yang mungkin ada halangan kemarin ya, karena menstruasi atau karena sesuatu hal, maka boleh kemudian berpuasa sunnah 6 hari itu, tetapi wajib mengqadha puasa Ramadan yang ditinggalkan lebih dahulu. Jadi yang wajib didahulukan sebelum melaksanakan yang sunnah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Tetap semangat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.